Xuan, kamu harus hidup baik-baik. 20 tahun sudah. Hutang pada Heiyage harus dilunasi. Hari ini adalah hari terbaik untukku turun gunung. Berhenti. Turun gunung boleh? Tanda tangani dulu. Jika dalam setahun belum mendirikan usaha di luar, harus kembali ke gunung untuk mengambil alih posisi pemimpin Xuan Chenshan. Kakak tertua, dendam besar belum terbalas, aku tidak punya pikiran untuk urusan ini. Xuan Chenshan hanya tinggal kau satu-satunya pewaris. Ini wasiat guru, untuk memberitahumu, di sini, selalu ada yang menunggumu kembali. Jika tidak tanda tangan, hari ini kau tidak bisa melangkah keluar dari Xuan Chendian. Adik, dunia luar sangat berbahaya. Tanda tangani surat pengangkatan ini, pintu gunung akan menjadi pendukungmu. Agar para kakak tidak khawatir karenamu. Para kakak memberi waktu 1 tahun, aku pasti akan kembali mewarisi warisan Tianxi yang sah. Bai Fu Zhang, terserah. Batasnya sudah ditentukan, katakan. Telepon satelit khusus. Jika ada masalah, aku akan segera mengerahkan orang. USB dengan akses tertinggi di seluruh jaringan. Terima kasih para kakak, aku pergi. Adik, tunggu. Ada apa, kakak? Tadi malam aku mimpi lagi. 20 tahun lalu, hari pembantaian, aku melihat di antara orang-orang Heiyage, ada seorang wanita berdiri. Siapa? Aku curiga ada pengkhianat di antara kita. Adik, kau turun gunung untuk mengusir Heiyage. Jangan percaya siapapun. Mengerti. Jaga dirimu baik-baik. Markas utama di Jiangcheng. Mulai dari sini. Ikan sudah masuk jaring. Ini dia sisa-sisa dari Gunung Xuanchen. Masih bau susu, berani datang ke cabang kami di Jiangcheng. Ku dengar di Gunung Xuanchen sekarang cuma ada 6 wanita, dan 1 orang tak berguna yang masih menyusu. Anak ini kayaknya datang untuk mati. Jangan lengah, atas sudah memberi perintah. Ada orang kita di Gunung Xuanchen. Hahaha, sehebat apapun, bisa ngalahin formasi haus darah gue? Kalau dia datang, gue akan cabut uratnya dulu, lalu cabut jiwanya. Sekelompok sampah dari paviliun bulan hitam juga mau cabut jiwa gue. Anak lancang, mati kau. Kamu? Kau adalah tubuh Tao alami. Pergi tanya di neraka. Serang bersama. Ilmu petir 5 arah. Beritahu kalian, pemilik paviliun, Zhang Xuan dari Gunung Xuanshen, datang menagih hutang. Target sudah bergerak. Kekuatannya di luar perkiraan. Diduga telah membangkitkan segel pendeta Tao. Bagus, sisa-sisa Gunung Xuanchen. Berani menginjak kepala gue? Wang Zong, info dari mata-mata. Dia hanya sendirian, tanpa diikuti para harimau betina itu. Sampaikan perintahku, kumpulkan 13 bayangan berdarah. Malam ini aku mau kepalanya. Selain itu, sesuai rencana awal, beri bumbu untuk Taipan Jiang, Chen Tianhe, atur jebakan maut untuk orang tua ini. Wang Kun kirim kalian yang sampah semua. Lain kali kirim yang lebih kuat. Ini mah cuma setitik, gak cukup buat gigit. Zhao Tianxi, tolong selamatkan anak perempuanku. Mantra kehilangan jiwa dari Heiyage memang ditujukan padaku. Chen Zong, kau benar-benar seperti orang sakit yang mencari dokter kemana-mana. Dari mana datangnya kuda kuning ini? Anak muda, kau berani menyebut dirimu Tianxi? Jangan-jangan kau hanya penipu jalanan. Nak, Chen Zong memiliki kekayaan ratusan miliar. Jika kau tidak bisa menyembuhkannya, hari ini kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari Jiangcheng.
Hanya putrimu yang bisa. Tapi ada syaratnya. Tolong katakan saja. 1 miliar. Bayar tunai. Omongannya besar sekali. Anak muda berusia belasan tahun, bicara mulut besar. 1 miliar ini itu. Jelas-jelas meremehkan keluarga Chen, mempermainkan Chen Zong. Anak ini sama sekali tidak bisa menyembuhkan. Banyak omong, tua bangka. Pergi kau, bocah bau. Kau tunggu saja. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Tuan, kau benar-benar bodoh. Anak muda ini tahu apa soal ilmu mistik. Aku mengundang Master Xuanzhen dengan biaya mahal, dialah ahli spiritual sejati. Aku sudah bertapa selama 60 tahun. Aku belum pernah mendengar tentang Gunung Xuanchen atau Zhang Xuan. Anak-anak muda sekarang berani main tipu tanpa lihat tempat. Kalau sampai mati, Pak Chen, jangan menangis ya. Bulan menggigit gunung kosong. Bau selokan di tubuhmu. Pasti diajarkan oleh paviliun gagak hitam kan? Anak ingusan, jangan bicara sembarangan. Aku akan menangkapmu. Hati-hati, Tianxi. Hempeha. Bermain di depan guru. Kau, Bagaimana mungkin punya kekuatan seperti ini? Hahaha. kalau berani bicara lagi. Kau yang berikutnya. Ternyata ini formasi kurban hidup. Paviliun gagak hitam benar-benar berani. Dekret pengampunan Xuanzhen, menenangkan jiwa. 6. Terima kasih banyak, Tian Shizang, atas penyelamatanmu. 100 juta, aku transfer sekarang. Jimat Cinabar. Ini adalah gaya lukisan Gunung Xuanchen. Ini adalah rahasia yang hanya dikuasai para senior perempuan. Pengkhianat. Ternyata ada di antara kalian, di antara 6 senior perempuan. Bagaimana kau tahu markas kita? Sisa-sisa tidak layak tahu. Mereka yang menodai darah Gunung Xuanchen. Mati. Semalam membantai 7 formasi. Adik kecil terlalu gegabah. Zhao Lei pasti akan nekat. Aku harus segera turun gunung dengan dana untuk mengendalikan situasi. Zhao Lei, hanya kepala wilayah Tiongkok Timur dari Paviliun Gagak Hitam. Tugas melindungi adik. Biarkan aku yang mengerjakannya. Warner, adik perempuan. Ilmu Gu memiliki efek balik yang besar. Kau harus hati-hati. Mengerti. Adik kecil, apa kau diam-diam mencari perempuan lain di belakang kami? Kakak kedua, kenapa kau datang? Sekarang Paviliun Gagak Hitam sudah mengincarmu. Karena adik suka ritme cepat. Malam ini, kakak akan memberimu hadiah besar. Tuan Zhao Lei, ada variabel di sekitar target. Su Mei ikut campur. Kita bisa menarik jaring pertama. Siapa? Semua pos Heiyage di Huaxia daftar markasnya serahkan. Karena aku melakukan sesuatu untuk adik kecilku, tentu saja aku harus berusaha sebaik mungkin. Jika dia berani mencari wanita lain di luar itu, akan menjadi masalah besar. Su Mei, kau ingin pamer di depan adik kecil? Formasi ribuan racun, penggerogot hati milikku sudah selangkah lebih dulu darimu sampai di markas Heiyage. Ada penyergapan? Itu orang dari Xuan Chenshan, cepat beritahu manajer Wang.
Ada penyergapan. Lin Wan Er, Lin Wan Er. Akhirnya aku menangkap ekor rubahmu. Hahaha Zhang Xuan, meskipun kamu jago berkelahi, apa kamu bisa menahan peluru-peluru ini? Malam ini kami akan membuat kalian berdua penuh lubang. Coba saja. Maaf, sepertinya kamu belum sadar siapa kami sebenarnya. Kamu? Kalian mau apa? Memberontak? Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Lin Waner, apa kamu menyembunyikan sesuatu? Sebelum kami datang, kamu... Menurutku, kamulah yang menjadi mata-mata. Sumei, jika bukan karena menemukan masalah di sini, aku tidak akan datang ke tempat seperti ini lebih awal. Kamu. Cukup, semua diam. Hempaha. Prioritas utama sekarang adalah menyelesaikan orang ini. Kenapa kalian bertengkar? Zhang Tianxi, ampuni aku. Aku hanya pekerja biasa. Atasan langsungku adalah Zhao Lei, kepala wilayah Tiongkok Timur. Zhao Lei, benar. Dia dulu murid luar dari Gunung Xuanchen. Dan aku tahu kalian siapa mata-mata di Gunung Xuanchen. Dulu dialah yang membantu aliansi Gagak Hitam, menyembunyikan pecahan segel Tianxi. Apa? Ada mata-mata. 20 tahun yang lalu, apakah kamu ikut serta dalam pembantaian Gunung Xuanchen? Tidak, sama sekali tidak. Detak jantungmu bertambah cepat. Pengkhianatnya adalah... Soal pengkhianat, aku punya cara sendiri, tapi siapapun yang pernah menumpahkan darah di Gunung Xuanchen, tidak akan ada yang dibiarkan hidup. Dick, pasti lapar, ya? Kakak senior merebus sup semalaman, khusus untuk melawan serangan balik ilmu hitam. Cepat diminum selagi hangat. Melawan ilmu hitam. Sepertinya ditambahi sesuatu yang tidak pantas dilihat, ya? Siapa tahu maksudmu apa? Jangan-jangan lewat semangkuk sup ini, kau mau main trik. Cacing pelindung kehidupan? Benda yang dimasukkan kakak senior Wan Er. Tidak ada masalah sama sekali. Terima kasih, kakak senior ketiga. Terkena cacing tulang mayat milikku, bahkan dewa pun tidak bisa menolong. Ini serangga beracun. Hanya trik murahan seperti ini sihir yang buruk ini pulang, dan belajar lagi beberapa tahun. Ternyata kau bisa membunuh seranggaku dalam sekejap kau? Lin Wan Er begitu mengerti ilmu serangga. Hei Yage, ayo, katakan, orang-orang ini kau suruh untuk akting. Sumei, kita sudah lama bersaudara di sekte, kau fitnah aku seperti ini. Kakak senior ketiga meski menyembunyikan sesuatu, tapi dalam sup memang ada serangga pelindung jiwa, tidak punya niat buruk padaku, kakak senior kedua, dan aku tumbuh bersama sejak kecil, posisinya seharusnya tidak masalah. Adik sekte, ingat, melindungimu sepenuhnya adalah kewajiban kakak senior. Dengan tanda serangga ini, kemanapun kau pergi, kakak senior bisa menemukanmu. Target Zhao Lei sudah ditanam serangga sejiwa. Dapat menggunakan serangga ini untuk melacak balik. Pak Li. Kenapa Bapak datang sendiri? Ada beberapa hal yang harus saya tangani sendiri. Gedung ini, sekarang sudah sepenuhnya akuisisi 100%. Hari ini balik nama, papan namanya dicopot, diganti menjadi kantor Tianxi. Antar aku bertemu adik-adik perempuanku. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Adik laki-laki kecil. Mulai hari ini, gedung ini untuk sementara aku serahkan padamu, untuk mencegah pencurian informasi. Aku sudah membeli gedung ini. Kakak senior terlalu mahal. Aku baru sehari tidak ada, kalian berdua malah bertengkar. Tidak tahu gedung Gagak Hitam sedang mengawasi kita. Bicara, sebenarnya ada apa? Tadi malam markas diserang. Sesuai taktik yang sudah disepakati, Lin Wan Er sudah menyusun rencana sebelumnya. Aku curiga dia adalah mata-mata. Tadi malam aku tidak mengikuti koordinat lama untuk pengintaian awal, itu untuk menghindari kecurigaan. Kakak senior ini hanya perbedaan taktik. Kakak, Ini menyangkut verifikasi sumber informasi.
Culing frekuensi komunikasi gedung gagak hitam. Keduanya bisa mengaksesnya. Cari tahu siapa yang mengirim laporan rahasia relokasi markas tadi malam. Siapa sebenarnya yang mengirimnya? Kakak senior, Aliran dana mata-mata sangat sensitif. aku harus bertemu denganmu sendirian. Baik, dalam 1 jam, bekukan semua dana gedung gagak hitam di Tiongkok yang berisiko kepatuhan. Aku ingin aliran dana mereka terputus. Tidak bisa dipindahkan. Li Qingyao, berani-beraninya kau menekanku dengan modal? Undang Raja Racun pertama untuk turun tangan. Aku akan menghancurkan mereka satu persatu. Orang-orang dari Gunung Xuanchen ini, Putuskan Hei Yage di Tiongkok 3 rantai pasokan terakhirnya dalam 1 jam. kakak senior, sepertinya anjing Zhao Lei sudah mulai gelisah. Cari mati. Kakak senior, hanya beberapa lalat. Kakak senior, sebaiknya lihat baik-baik harga saham ini. Li Qingyao, kamu pikir Hei Yage ini terbuat dari tanah liat? Kekurangan dana jaringan Xuanchen Mountain sudah dikirim ke emailmu. Setiap kesulitan pasti ada jalannya. Target. Lin Waner beritahu agen dalam untuk mempersiapkan rencana menjebak. Seseorang sedang mengunciku. Aku ada urusan, harus pergi. Racun darah Miao Jiang. Tanda One Air. Sudah tahu ada mata-mata bersembunyi. Jika itu kamu yang bermain curang, jangan salahkan kakak senior jika tidak ingat ikatan seperguruan. Ada aura yang mengunci kakak One Air. Ada gerakan mencurigakan di arah dermaga. Serahkan padaku, kakak senior. Adik, hati-hati, mereka datang dengan niat buruk. Kamu adalah kakak ketiga dari Gunung Xuanchen. Serahkan nyawamu, aku akan meninggalkan jenazahmu utuh. Keluarlah, Raja Cacing Emas. Kau cepat datang, adik aku belum pemanasan. Berani sentuh kakakku? Enyahlah. Kakak ketiga, urus sendirilah wilayahmu. Adik, jangan buru-burulah. Ratu Gu Pelangi. Ini tidak mungkin. Ah. Tidak. Mengejutkan. Tianxi Jiangshuan dari Gunung Xuanchen berkolusi dengan Raja Gu sesat, membantai orang tak bersalah. Meninggalkan bukti kuat di tempat kejadian, aliansi Jalan Lurus telah turun tangan untuk menyelidiki. Bersumpah akan meminta penjelasan dari Zhang Xuan. Tian Sifu hanya adik yang punya. Apakah adik juga menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, mustahil. Siapa sebenarnya yang merencanakan permainan besar ini? Kakak senior juga keterlaluan. Harusnya aku mengawasi adik laki-laki. Apa aku tidak tahu dia orangnya bagaimana? Kakak pria yang kamu cari sudah tidak ada di sini loh. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Ilusi ini buruk. Siapapun yang menghalangi perjalanan besar Xuanchen bisa dibunuh. Tidak. Tidak mungkin adik laki-laki. Apa yang kau lakukan? Sama seperti pria itu. Sama-sama bodohnya. Ini yang dikatakan Zhao Lei, murid Gunung Xuanchen yang terkuat di dunia saat ini. Lebih baik beristirahat dengan damai. Zhang Xuan, bukankah kau juga masuk ke dalam ilusiku? Ilusi sederhana macam itu berani kau pamer di depanku? Kakak senior, tidak apa-apa. Adik laki-laki Gunung Xuanchen guru tua dia. Kau tadi. Kakak senior, itu ilusi. Zhang Xuan. Meskipun kau kuat, kau tidak bisa mengalahkan iblis hati manusia. Berikan padaku bangkit. Zhang Xuan dulu, kaulah yang untuk merebut segel Tianxi bersekongkol dengan paviliun gagak hitam membantai seluruh keluarga. Aku hanya menjalankan perintah. Xuan, apakah yang dia katakan itu benar atau salah?
Apakah benar-benar kaulah yang melakukannya dulu? Kau percaya dia? Langit dan bumi, gelap dan terang, akar dari segala energi, petir dari 9 langit. Dengarkan perintahku. Xuan, apakah benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Mengapa dalam ilusi itu, kaulah yang membantai di Gunung Xuanchen? Kakak, mengenai kejadian dulu kau lebih tahu dariku, percayalah padaku, di sisiku aku akan melindungimu. Arsip rahasia Paviliun Gagak Hitam telah dipecahkan. Zhao Lei, nama asli Zhang Lei. Anak dari murid utama pengkhianat Gunung Xuanchen. Ini adalah sungguh tak terduga. Di sini masih ada peranku. Tapi sekarang, tentu saja aku harus terus memerankan drama ini. Xuan, jangan salahkan kakak. Aku juga punya alasan. Demi melindungi identitas diri, terpaksa menggunakan tipu muslihat dulu. Direktur Zhao, sudah tidak tahan lawan kita, monster, dokumen rahasia, kita semua. Data, keuangan, dan kartu asli terbongkar, dia juga mengambil rekaman pembantaian itu, dasar pemalas, karena main curang, tidak bisa menang, kalau begitu kita hancur, bersama, sampaikan perintahku kumpulkan semua pasukan elit dari wilayah Tiongkok Timur Pulau Tengah Danau Taihu. Malam ini aku ingin Zhang Xuan mati tak terkubur. Adik seperguruan berita itu sudah aku atasi untukmu. Zhao Lei sudah mengeluarkan semua kartu trufnya malam ini dia mengajakmu bertempur di Pulau Tengah Danau Taihu. Akhirnya berhenti bersembunyi di selokan. Danau Taihu bagus itu kuburan yang mereka pilih sendiri. Aku akan atur semuanya. Ada satu hal lagi. Aku menemukan rekaman pembantaian dulu. Kirim padaku. Tidak bisa dikirim, karena pengkhianat dalam rekaman itu kemungkinan besar ada di antara beberapa kakak seperguruan. Adik seperguruan, pertempuran malam ini jangan bawa siapapun, jangan percaya siapapun adik seperguruan. Kakak minta maaf padamu. Siapapun dia. Utang darah harus dibayar dengan darah. Aduh, maaf adik. Kakak keenam, kenapa tidak tinggal di gunung? Turun ke sini mau apa? Adik, aku datang membantu. Aku dengar dari para kakak perempuan. Kamu sedang menyelidiki kejadian di Gunung Xuanchen dulu. Aku bisa membantu memanggil orang-orang yang mati saat itu. Biarkan mereka memberitahumu langsung. Meminjam kekuatan Yin Yang, roh yang telah meninggal, dengarkan perintah. Para senior sekalian, katakan padaku siapa saja yang menyerang saat itu. Kepala Paviliun Gagak Hitam sebelumnya, dan putranya, Zhao Lei. Wang Kun dari Jiangcheng, dan para bajingan dari Gunung Yuexiankong. Mata-mata di Gunung Xuanchen. Siapa? Bahkan orang mati pun takut. Baik. Aku mengingat hutang ini. Kirimkan ke Zhao Lei. Zhang Mengmeng telah berkomunikasi dan mengidentifikasi. Pertempuran dimajukan. Malam ini kita harus membunuh mereka berdua. Adik, ada jebakan di Pulau Danau. Energi Yin sangat kuat. Tidak ada jebakan. Kalau tidak ada jebakan, aku tidak akan datang. Bunuh saja mereka semua. Hahaha, Zhang Xuan. Dulu ayahku gagal membasmi Gunung Xuanchen. Hari ini aku menebusnya dengan satu tebasan dan satu anak panah. Berisik. Rebutan kill, miss. Jangan ada yang tersisa. Adik seperguruan, hati-hati, itu dia. Hamha. Zhao Lei, turunlah berbakti pada ayahmu. Zhang Xuan. Kau pikir dengan membunuhku, kau sudah balas dendam? Guruku adalah wakil kepala Paviliun Gagak Hitam, dia akan membalasku. Terserah, 1 lawan 1, aku bunuh. Guruku adalah kakak senior Gunung Xuanchen, Chen Feng. Bukankah kalian selama ini mencari pengkhianat?
Kau pikir bisa menemukan anak buahnya? Adik seperguruan, jepit rambut ini adalah edisi khusus Gunung Xuanchen. Jatuh dari orang yang menyerangmu. Edisi khusus Gunung Xuanchen. Bersembunyi dengan sangat baik, ya? Serahkan Zhang Xuan, iblis itu. Dia bersekongkol dengan Raja Racun Nanyang. Membunuh orang tak berdosa, pantas mati 1000 kali. Aku dari Gunung Xuanchen bertindak. Berhak kalian sekelompok sampah ini ikut campur? Li Qingyao, kau berani melindungi iblis? Hari ini kita, para sekte benar, berkumpul untuk menuntut keadilan. Jika kau masih keras kepala, jangan salahkan kami jika kami bersama menyerang Gunung Xuanchen. Siapa berani menyentuh sehelai rambut adik sekteku? Besok aku akan menggunakan modal untuk menghancurkan pasar, membuat sekte kalian semua bangkrut dan lenyap. Bicara tak berguna. Pasti kalian bersekongkol. Menggunakan ilmu racun untuk bersekongkol dengan istana gagak hitam, katakan yang sebenarnya. Kalian, Diam. Ini adalah Raja Racun Nanyang. Rekaman minta tolong sebelum mati. Zhao Lei, dialah yang menyuruhku menjebak Zhang Xuan. apa gunanya bicara dengan mereka? Kakak perempuanmu yang kelima datang. Adik sekte, jangan urus para antek ini dulu. Chen Feng membawa semua pasukan utama Istana Gagak Hitam di wilayah Huaxia, sudah mundur ke markas besar Gunung Yuexian Kongshan. Jika terlambat selangkah lagi, mungkin dia akan sepenuhnya mengaktifkan formasi pembantaian berdarah. Ini peluru pemecah setan dari Chin Nabar. Kalau ketemu kultivator jahat dari Paviliun Gagak Hitam, jangan banyak bicara, langsung serang. Siap. Hahaha, berkat informasi dari mata-mata kita, kami tahu betul rute kalian. Matilah, hahaha. Batuk, batuk, batuk. Bentuk formasi. Tekan dengan peluru pemecah setan dari Chin Nabar. Rute pergerakan hanya diketahui oleh beberapa orang inti. Di dalam tim khusus atau di kelompok kita, ada pengkhianat yang memberi informasi. Kakak tua kelima, kenapa kau pergi sendirian tanpa bilang padaku? Kalau kau terluka, yang sedih juga aku. Luka kecil, adik. Situasinya tidak normal. Chen Feng mundur ke Gunung Zhongnan, bukan untuk menyelamatkan diri, dia sedang menyusun formasi besar kuno. Apa itu formasi perampasan pembantaian berdarah? Benar. Dia ingin mengorbankan seluruh manusia hidup di dunia rantai bulan. Dia akan merampas secara paksa tubuh Dao alami milikmu untuk membantunya naik ke alam dewa. Sembunyi-sembunyi. Mencari stempel Tianshiku, kan? Sungguh tidak seperti gaya kakak perempuanku. Jangan berpura-pura lagi, kakak perempuan. Ini kapsul racun Gu sentuhan ini. Kuberi kau satu kesempatan lagi kakak perempuan keempat. Aku percaya kau punya alasan. Terpecahkan. Formasi pembantaian berdarah Chen Feng area inti formasi. Dia membutuhkan setengah stempel Tianxi yang ada di tubuh adik laki-laki seperguruan untuk mengaktifkan sepenuhnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan formasi untuk diaktifkan? 3 hari kemudian, dalam 3 hari. Jika tidak menghentikannya, gunung dan lembah yang sunyi, dalam radius 100 li, ratusan ribu orang, semuanya akan menjadi bahan kultivasinya. Chen Feng, kau benar-benar berani? Berani-beraninya kau mengincar stempel Tianshiku. Ayo, kita sekarang pergi menemuinya. Kali ini kalian tidak akan kembali. Ada penyergapan. Benteng kura-kura, bertahan. Kolam petir bangkit. Dasar sekelompok pemalas,
tanpa aku, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Pergi dari sini. Kakak senior kedua. Jangan bicara omong kosong. Kita boleh bertengkar di dalam. Terserah kita. Orang luar berani menyakitimu. Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Maaf, kakak senior, aku seharusnya tidak mencurigaimu sebelumnya. Aku juga salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Gunung Xuanchen tidak memiliki aturan perkelahian internal. Hei Yage ternyata sudah memasang formasi. Target sudah masuk ke dalam formasi. Pusat formasi sudah diaktifkan. Formasi kecil sih? Bukan apa-apa. Kakak 2, di sini energinya paling lemah, lewat sini. Kakak 2. Prediksi energinya salah. Kakak 4, aku sudah memberimu kesempatan. Tuan, formasi sudah aktif semua. Culing. Kamu ternyata pengkhianat. Hai adik junior, lama tidak bertemu. Dulu aku menggendongmu dari tumpukan mayat merangkak keluar, kamu masih sangat kecil, tak kusangka hari ini. Kamu malah datang untuk membunuhku. Kamu mengkhianati Gunung Xuanchen, mengakui musuh sebagai ayah. Membunuh rekan seperguruan, kau pantas mati. Culing, kamu gila? Cepat kembali. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Maaf, kakak senior, aku juga tidak mau. Dulu keluargaku, puluhan orang diculik olehnya, aku hanya bisa menurutinya. Aku tidak mau, jadi mata-mata, keluargaku semua akan mati. Jangan bicara lagi, kakak Chu, karena kau dikendalikan, maka aku akan mulai dari sumbernya bunuh Chen Feng. Kultivasi Chen Feng ternyata sudah mencapai tingkat pendeta awal. Adik junior, orang bodoh tidak akan bisa bertahan di dunia ini, pemenangnya juga bisa aku. Adik junior, maaf, Poebo. Maaf, adik junior. Siapa yang berani menyentuhnya? Kalian para wanita gila. Kalian semua harus mati. Xuan. Aku salah, seharusnya aku tidak mengkhianati kalian. Aku benar-benar tidak tega melihatmu mati. Sekarang bicara ini sudah terlambat. Bunuh aku boleh, tapi biarkan aku membawa kalian masuk dulu. Aku tahu di mana mekanisme inti Chen Feng. Aku hafal setiap lorong rahasia di pangkalan. Biarkan aku menebus dosa, meski hanya sekali ini. Tunjukkan jalan. Berani main-main? Aku akan membunuhmu duluan, tanpa ampun. Paman Xiaotian, aku minta maaf padamu. Hari ini aku akan menggunakan formasi pengorbanan untuk membalaskan dendammu. Biarkan semua yang mengkhianatimu, membayar dengan darah. Ini altar ayahku. Kamu pengkhianat, pantas kau sujud di hadapan ayahku? Kenapa aku tidak pantas? Aku dibesarkan oleh guru. Aku seharusnya tidak kalah darimu. Tapi 20 tahun lalu, guru meramalkan bencana besar di Gunung Xuanchen.
Dalang di baliknya sangat tersembunyi, guru sendiri yang menanamkan kutukan pengikat jiwa padaku. Dalang bertas, memerintahkanku untuk berpura-pura menyerah ke paviliun gagak hitam, menyamar selama 20 tahun. Ah, benar. Aku kemudian menyusup ke paviliun gagak hitam. Baru tahu dari arsip rahasia, penculikan keluargaku, yang mengendalikan Chen Feng, semua dilakukan oleh orang yang sama. Kita semua adalah pion yang dimanfaatkan. Adik junior, aku telah melakukan banyak kejahatan. Tangan penuh darah, Hanya untuk naik ke paviliun gagak hitam, Posisi wakil ketua paviliun. untuk mengungkap kebenaran masa lalu. Ini yang ditinggalkan guru sebelum wafat. Suaner, jika kamu melihat surat ini, ingatlah untuk memusnahkan keluargaku Suan. Yang merebut segel Tianxi bukan musuh dari luar, melainkan orang dari dalam gunung kita. Orang itu adalah... dalang di baliknya ternyata dia. Pengkhianat itu adalah tetua besar Gunung Xuanchen. Dia diam-diam mempelajari ilmu hitam, ingin merebut tubuh Tao Bawaan, Chen Feng dan Chuling, keluarga mereka dikendalikan olehnya, terpaksa membelot, aku akan mati. Xuan cepat lari. Tetua besar. Haha, Bagaimana mungkin itu paman besar? Dia orangnya baik hati. Dia juga yang melihat kita tumbuh dewasa. Baik hati? Itu semua hanya pura-pura. Dia ingin menerobos teknik terlarang. Membutuhkan segel Tianxi dan tubuh Tao Bawaan, maka dia merencanakan pembantaian di gerbang gunung 20 tahun lalu. Dia terus menipumu. Orang tuamu sudah tewas dalam pembantaian di Gunung Xuanchen. Bagaimana bisa seperti ini? Kakak, kamu masih punya aku, dan kami juga. Aku yang salah, menyakiti sesama murid. Adik, hari ini meskipun hancur berkeping-keping aku akan tetap berdiri bersama kalian. Apa yang terjadi? Tidak perlu kalian mencariku. Cucu-cucu muridku yang terkasih, bahkan jika kalian tahu, kebenarannya sudah terlalu terlambat. Orang tua itu membunuh orang tuaku, menipu kakak perempuanku dan kakak laki-lakiku, serahkan nyawamu. Man, kamu, penjahat tua, telah membunuh guru, membantai sesama murid. Kamu pikir kamu pantas mendapatkan posisi guru surgawi yang sebenarnya? Hari ini adalah hari kematianmu. Chen Feng, posisi guru surgawi sudah dari dulu milikku. Kamu ini serigala yang tidak tahu terima kasih, aku sudah lama curiga. Kamu punya niat lain. Hari ini, sekalian aku habisi kalian semua. Teknik terlarang Gunung Xuanchen, serap bintang besar. Membunuh sesama murid Gunung Xuanchen. Tak pantas menjadi guru, bunuh. Semut mencoba mengguncang pohon, telan ini. Aku telah menyerap kekuatan ratusan master. Di dalam formasi bulan pegunungan hampa ini akulah dewa. Adik, jangan. Anak muda, kau belum sanggup serahkan segel guru surgawi dengan baik-baik. Kakak senior Chen Feng, jangan sembarangan. Junior, ambil ini. Di dalamnya, ada bukti kejahatannya. Hiduplah dengan baik. Ini adalah hutang kakak senior kepada Gunung Xuanchen. Pengkhianat tua. Aku sudah menyamar selama 20 tahun. Yang aku tunggu adalah hari ini, kamu harus menyerahkan nyawamu di sini. Membakar darah esensi kehidupan, kamu cari mati. Kakak senior. orang tua, aku akan bertarung denganmu habis-habisan. Lalat yang mengganggu. Sekarang giliranmu, Zhang Xuan. Serahkan tubuh Tao alamimu dan segel Tianxi. Mau bunuh adikku. Langkahi mayatku dulu. Karena kalian buru-buru mati, aku akan mewujudkannya.
Adik. Bertahanlah. Lu Chenyuan. Kurang ajar. Chen Yuan, kau sangat mengecewakanku. Guru besar, Anda tidak mati? Guru, dengarkan aku dulu, tidak perlu banyak bicara. Bahkan anak-anak kecil ini tidak bisa kamu bereskan. Untuk apa aku menyimpamu? Ah, Tak kusangka. Ternyata di balik orang tua itu ada ahli lain. Cucu muridku yang baik, jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Kau pikir siapa Lu Chen Yuan? Dia hanyalah peliharaanku, seekor hewan lucu kecil. Demi keabadian, demi menembus cangkang manusia fana ini, aku telah menyusun rencana selama 20 tahun. Menyusun formasi besar bulan cengkeram gunung kosong, untuk merebut tubuh dan lahir kembali. Pembantaian keluarga 20 tahun lalu aku yang memerintahkan. Orang tuamu adalah aku yang secara pribadi mematahkan leher mereka dengan tanganku sendiri, membiarkanmu hidup hanya agar kau tumbuh dalam kebencian. Merangsang pembangkitan tubuh Tao alamimu. Semuanya aku yang merencanakan. Orang tua, ternyata kaulah dalang di balik semua ini. Aku akan mencincangmu menjadi ribuan potong. Hemat tenagamu, bocah. Ah, Sekarang, tubuh sempurna ini adalah milikku. orang tua, aku setiap hari memujamu dan menghormatimu sebagai guru besar, tapi kau berani mengincar tubuhku? Kau berani mengincar tubuhku? Kau yang akan mati. Hari ini biarkan aku mengantarmu pergi. Tidak baik. Orang ini telah mengaktifkan tubuh Dao alami sepenuhnya lebih awal. Energi sebesar ini, rencanaku mungkin akan gagal. Xiao Xuan, kau beruntung. tunggu aku memperbaiki formasi, lalu aku akan mengambil tubuhmu. Sebelum itu, aku akan membuatmu kehilangan reputasi. Kehilangan segalanya. Kami menerima laporan resmi dari 30 perusahaan publik. Kantor Master Surgawi diduga mengadakan pertemuan ilegal. Mulai sekarang, tutup untuk perbaikan. Menutup usahaku? Berapa banyak keuntungan yang Zhou Wanxiong berikan padamu? Haha. Tuan Xuan Jizi telah memberi perintah. Hari ini aku akan membuat Xuan Zishan bangkrut total, hancur lebur. Grup Wanxiong milik Zhou Wanxiong, selama 3 tahun terakhir, menggelapkan dana publik 80 miliar, menghindari pajak 30 miliar. Bukti kuat ada di sini. Chu Ling sudah melaporkan ke Kejaksaan Agung. Kalian tidak menyelidikinya. Malah menyelidiki saya karena menggunakan uang duniawi untuk menekan hukum Xuan Zishan. Xuan Jizi, kamu pikir siapa yang kamu pilih? Aku pasti datang ke Wanyanmu, mencari naga dan menentukan titik, membalikan Feng Shui. Zhang Xuan berani merusak Feng Shui-ku. Hubungi penyihir nomor 1 di dunia untukku. Habiskan 1 miliar. Aku ingin Zhang Xuan hidup. Tapi malam ini adalah Tuan Zhou. Saudara-saudara, dia adalah Zhang Xuan, seorang yang mengaku sebagai pendeta Tao, pemimpin sekte sesat. Gunung Xuanchen sudah sejak lama sarang penjahat yang penuh dengan kejahatan. Kamu cari mati. Orang yang akan mati, biarkan dia berteriak. Pendeta Zhang, silakan nikmati. Ilmu kepala terbang dari Asia Tenggara, baunya terlalu kuat. Main ilmu hitam sampai ke kepala pendeta Gunung Xuanchen, berlagak pintar di depan ahlinya. Ilmu mantra berbalik ke penggunanya. Ah, pendeta, ampuni saya. Zhou Wanxiong yang menyewa saya dengan 1 miliar untuk membunuhmu. Zhou Wanxiong, kamu terlibat dalam beberapa pembunuhan, pencucian uang dalam jumlah besar. Bawa pergi. Zhang Xuan, jangan sombong. Tuan Xuan Jizi tidak akan melepaskan kalian. Dia memiliki orang di industri hiburan. Kalian, tunggu saja akan dihancurkan reputasinya. Zhang Xuan, keluar dari Jiangcheng, pemerkosa dan pemuja setan. Lindungi Lin Weiwei kita. Hancurkan kapitalis. Lin Weiwei A.
Tidak menyangka Xuan Jizi ternyata benar-benar bisa mendapatkan sumber daya industri hiburan. Teman-teman, Zhang Xuan mengendalikanku dengan ilmu hitam dan memaksaku melakukan hal itu. Aku tidak setuju. Dia mengutuk keluargaku. Berakting di depan nenekmu, cari mati. Adik seperguruan, urusan industri hiburan serahkan padaku. Kata Tuan Xuan Jizi, asalkan aku bisa menjatuhkan Zhang Xuan, tahun depan, aktris terbaik adalah milikku. Mereka yang menghalangi jalanku, semua bintang kecil minggir, hahaha. Bintang wanita papan atas secara terbuka memfitnah. Hanya bocoran ini, besok trending topik pasti lumpuh. Kakakmu bagaimana masuk? Mana pengawalku? Ilusi, puluhan pengawal di luar. Sekarang sedang memeluk tiang dan menggigitnya. Kirim ke seluruh jaringan, luncurkan. Sekarang seluruh jaringan memutar secara paksa video asli dia mengutuk rekan sejawat. Hahaha. Lin Weiwei, ikut kami. Kamu diduga melanggar aturan? Kamu pikir menang? Mata-mata Tuan Xuan Jizi ada di mana-mana. Di aliansi kebenaran ada orangnya. Aliansi kebenaran akan segera bersatu untuk mengepung dan menghancurkan kalian. Zhang Xuan kekuatan meterai Tianxi sangat besar. Kamu tidak akan bisa mengendalikannya. Kamu tidak berhak memegang meterai Tianxi. Serahkan meterai Tianxi sekarang, terima pengadilan, aliansi. Atau hari ini kami akan menghancurkan kantormu. Ingin meterai Tianxi? Ambillah dengan kemampuanmu sendiri. Ketua aliansi, 10 murid dari King Yun Guan saya, telah dibunuh oleh Zhang Xuan dengan metode petir yang kejam. Buktinya jelas. Mohon ketua aliansi menegakkan keadilan untuk King Yun Guan kami. Kamu minta keadilan, aku berikan. Kakak senior ke-6. Neraka buka pintu dan lepaskan orangnya. Guru, kaulah yang menjual kami ke pavilion gagak hitam sebagai korban. Kamu malah memfitnah Tuan Zhang. Kembalikan nyawaku. Ah, ilmu hitam. Ini semua ilusi yang dibuat Zhang Xuan dengan ilmu hitam. Ketua aliansi, jangan percaya dia. Jangan percaya pada benda-benda jahat ini. Tidak menangis sampai melihat peti mati. Petir, datang. Atau gagak hitam? Ternyata kamu adalah anggota pavilion gagak hitam. Orang, hancurkan kultivasinya. Usir dari jalan yang benar. Tuan Zhang, mata kami sudah tua dan kabur, tertipu oleh orang lain. Percaya pada orang jahat, menuduh orang baik. Orang tua ini tidak berguna, telah mengecewakan harapan aliansi jalan kebenaran. Mulai hari ini, saya melepaskan jabatan ketua aliansi. Saya mengusulkan agar Tuan Zhang yang menggantikan sebagai ketua aliansi jalan kebenaran yang baru. Salam hormat kepada ketua aliansi. Haha, Zhang Xuan. Mereka ini datang mencarimu orang-orang malang yang minta tolong. Dalam setengah jam datang ke kasino bawah tanahku dan minta maaf sambil bersujud kalau tidak, aku akan memotong mereka dan memberi makan anjing. Adik ini ulah Longge, penguasa bawah tanah Jiangcheng, yang menindas rakyat. Xuan, diserahkan pada kakakmu ini, tugas ini aku ambil. Haha, apakah Zhang Xuan seekor kura-kura pengecut? Dia mengirim perempuan lembut berkulit halus untuk mati. Teman-teman, tangkap dia untukku. Apakah si cantik gemetar ketakutan? Berani-beraninya kau menghalangiku? Tidak, begitu kasar. Aku suka tipe ini. Kata-kata ini hanya boleh diucapkan oleh Xuan di kau tidak pantas. Geng Longge terlibat dalam kejahatan dan narkoba. Semua bukti memaksa orang baik menjadi pelacur. Sudah kuberikan padamu. Barang bukti dan pelaku tertangkap basah, tidak akan salah. Ayo. Tuan Xuan Jizi akan membalaskan dendamku, dia punya orang di rumah sakit, masih ada penyergapan menunggumu. Antibiotik tidak efektif, serum tidak efektif. Ini sama sekali bukan penularan patologis. Omong kosong, ini adalah Black Death Gu dari Miao Jiang. Gu, lalu, bagaimana cara mengobatinya? Pergi ke kantin, rebus 2 ember besar sup kacang hijau dan bawakan ke sini, cepat.
Di dalam air hitam ada seekor cacing gu hitam. Dari segi tekniknya, orang yang memasang gu mungkin belum pergi jauh. Lin Waner ini, ilmu gunya ternyata sangat kuat. Berhasil mematahkan gu sutra hitamku. Apakah rencana Tuan Xuan Jizi akan gagal? Jangan bersembunyi. Rencana Xuan Jizi berhenti di sini saja. Pergi, mati. Pergilah. Ah, tidak. Ini adalah peta semua markas Xuan Jizi. Kalau adik sekteku melihat ini, pasti akan memberiku hadiah. Hehe. Makasih, Kak. Tangkap semuanya hidup-hidup. Xuan Jizi akan mencabik-cabik kalian. Sarang kelinci licik Xuan Jizi, hari ini kau jadi anjing liar tak punya rumah, pembersihan data pengguna dark web selesai. 87 rekening luar negeri di seluruh dunia dibekukan, dana dipindahkan paksa ke dana amal nasional. Masuklah. Tiga hari lagi. Situs lama Gunung Xuanchen, dengan nyawamu, tukar, dengan nyawa ke-6 kakak perempuanmu. Benar-benar bisa membawa para senior tanpa sepengetahuan siapapun. Zhang Xuan, kau lihat, kau memotong jalanku menjadi Tianxi, aku akan memotong jalanmu, ingin menyelamatkan mereka, datanglah sendirian ke Gunung Xuanchen, tidak boleh membawa pembantu, jika tidak, mereka akan mati. Pemimpin aliansi ini jelas-jelas memancing jebakan maut yang menjebak kita. Xuan Jizi berada di Gunung Xuanchen, telah memasang jaring di mana-mana, Anda tidak boleh pergi sendirian, kami mengumpulkan semua sekte untuk menyerbu gunung. Bersama Anda, kami bisa mengajukan kapan saja serangan, helikopter bersenjata. Ini masalah pribadi antara aku dan Xuan Jizi membersihkan internal di Gunung Xuanchen, tidak perlu campur tangan orang luar. Tunggu, aku kembali. Bang tua, tunggu saja. Berani menyentuh wanitaku. Bunuh dia, jangan biarkan dia lari. Petir membuka jalan. Hancurkan ilusi. Beberapa prajurit kecil ini ingin menghalangiku. Xuan Jizi, kau sudah tua, pikiranmu tidak waras? Hahaha. Cucu muridku yang baik, kau ternyata masih begitu setia, demi beberapa wanita, berani datang sendirian ke perangkap mautku. Hei, tua bangka, serang aku saja, lepaskan mereka. Lemparkan segel Tianxi ke sini, lalu hancurkan lautan Kimu di depanku. Jika tidak, aku akan segera menggunakan sihir, membuat kakak-kakak perempuanmu hancur berkeping-keping. Adik laki-laki, jangan pedulikan kami, bunuh dia. Baik. Aku berikan. Setengah bagian terakhir ini, segel Tianxi akhirnya menjadi milikku, hahaha. Ledak. Tua bangka, kamu pikir kami berenam ini cuma pajangan? Kira kami bisa kau bawa ke gunung dengan mudah? Adik tidak mengizinkan kami melakukan sandiwara ini. Bagaimana bisa kau kura-kura tua ini keluar dari lubang? Kalian berani mempermainkanku? Kau bersembunyi di tempat gelap seperti tikus, mencarimu terlalu merepotkan, karena kau ingin segel Tianxi. Aku gunakan itu untuk memancingmu keluar. Baiklah, karena kalian semua ingin cari mati, aku akan mengabulkan keinginan kalian, kukirim kalian semua ke neraka. Apa yang terjadi? Kenapa tidak meledak? Tidak mungkin. Jimat peledak dari 100 tahun lalu, barang tua untuk melawan kami, zaman sudah berubah, Pak Tua. Konyol, kalian pikir sudah pasti menang? Panji penghisap jiwa, muncul.
Ini senjata iblis warisan. Kekuatannya tak terbatas. Ah, Gitu aja? Pergi. Anjing tua, kamu merencanakan ini 20 tahun, cuma menghasilkan barang rongsokan ini, kukira kamu hebat. Kau benar-benar berhasil mencapai dao tubuh bawaan. Zhang Xuan, jangan sombong. Kamu pikir cuma itu persiapanku? Aku sudah menggunakan setengah cap surgawi itu untuk memasang formasi pemakan jiwa. Seluruh Gunung Xuanchen sudah menjadi kuburanku. Yang aku aktifkan formasi. Lihat dengan jelas, ini semua adalah saat pembantaian Gunung Xuanchen dulu. 137 rekan seperguruan yang tewas. Formasi ini dibuat dengan dendam mereka. Jika kamu berani melawan, kamu akan menghancurkan rekan seperguruanmu sendiri. 3 jiwa dan 7 roh para senior, membuat mereka tidak akan pernah terlahir kembali. Berani kamu bertindak? Nah, Sisu. Wushibo. Para rekan seperguruan. Aku tahu kalian diperlakukan tidak adil. Hari ini aku akan membawa kalian pulang. Perintah Maha Tinggi, angkat roh kesepianmu, bebas dari lautan derita, terlahir kembali. Terima kasih, Tianxi. tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu menggunakan segel Tianxi untuk mengangkat formasi dendam? Karena formasi ini tidak bisa membunuhmu, maka aku akan merebut tubuhmu dan terlahir ulang sendiri. Berikan tubuhmu kepadaku. adik seperguruan, minggir. Mustahil memiliki tubuh dao alami, bagaimana mungkin memiliki perisai jiwa kamu? Apa yang kau latih? Kau pikir selama ini aku di gunung hanya makan gratis? Kau memasang jebakan perebutan tubuh, aku memasang mantra pengunci jiwa Bang Tua, langkahmu dalam catur ini sangat buruk. Cucu murid yang baik, aku salah, aku akan memberikan setengah segel Tianxi ini dan seluruh aset pavilion gagah hitam padamu. Kumohon, ampuni nyawa anjingku, aku akan menjadi sapi dan kudamu. Tidak perlu, Bang Tua. Biarkan aku hidup, aku berguna bagimu. Aku tahu lokasi banyak harta karun langka. Dulu, demi merebut tubuhku, kau remukkan tenggorokan orang tuaku dengan tanganmu sendiri. Kenapa tidak pernah terpikir untuk mengampuni mereka? Tadi, kau gunakan 137 rekan seperguruan untuk membentuk formasi, kenapa tidak terpikir untuk mengampuni mereka? Tidak, jangan. Aku adalah guru besar kakekmu. Kau bukan. Kau tidak layak menjadi manusia. Utang darah harus dibayar dengan darah. Meterai Tianxi, datang. Akhirnya meterai Tianxi pulih seperti semula. Ayah, aku berhasil. Adik seperguruan, lihatlah. Di langit ada banyak bintang berkelap-kelip. Bintang Ziwei bergerak. Arah ibu kota, monster besar muncul. Orang miskin gratis, orang kaya harga selangit, orang jahat tidak ditolong. Walau bayar mahal, grup Xuanchenshan, hari ini selesai restrukturisasi. Nilai pasar tembus 300 miliar. Adik perusahaan hiburan baruku, King Daofu, kemarin baru saja memblokir 3 selebriti populer yang berniat jahat, Shuang. Klinik obat Tiongkokku hari ini kembali membebaskan biaya pengobatan belasan orang miskin. Jiang Cheng memang enak ya. Zhang Tianxi. Saya utusan keluarga Wang dari ibu kota. Kakek buyutku terkena roh jahat langka yang mengganggu. Para ahli Feng Shui di ibu kota tak berdaya. Mohon Tianxi datang ke ibu kota. Selamatkan keluarga Wang. Jika Anda bersedia pergi, keluarga Wang akan memberikan setengah harta. Undangan dengan totem bintang Ziwei, perbintangan malam itu terbukti benar, keluarga Wang di ibu kota cukup menarik. Paman Li, kamu pergi jauh ke Jiangcheng, hanya membawa pulang pendeta kecil dari desa seperti ini, keluarga Wang kita. Sekarang siapa saja bisa datang menipu uang? Shen Yan, ini Zhang Tianxi. Tianxi. Wah,
Bisa juga bermain sulap, haha, ambil ini 100.000, beli sendiri barang murahan. Keluar dari keluarga Wang, Penyakit kakekmu tidak akan saya obati, tunggu saja mati. pura-pura jadi serigala besar. Orang, bawa dia. Tolong. Dingin sekali, ada hantu menggigitku, Cucu durhaka. Tuan, hati-hati Tuan, apa yang Anda lakukan? Zhang Tianxi, cucu durhaka, ini tidak punya mata, orang tua ini bersujud, meminta maaf kepada Anda, mohon Tianxi, selamatkan saya, seluruh keluarga Wang. Teknik sihir ini berasal dari sumber yang sama dengan Xuan Jizi. Zhang Xuan, kau bunuh kakak seperguruanku, maka aku pasang formasi Feng Shui 9 liku maut ini. Pertama, buat seluruh keluarga Wang dihukum mati, kemudian memancingmu untuk datang mati. Hasil kerjaku selama 3 bulan ini, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Ada jalan ke surga. Kau malah masuk ke formasi pembunuhku, aku akan membuatmu mati tak berbekas. Tiga bulan. Cuma bisa gambar sampah kayak gini? Tidak mungkin. Formasi mautku, aku lawan kau, ayo pergi. Jangan bunuh aku. Tuan Guru, ampun. Xuan Jizi punya murid terakhir di luar negeri, dia mendirikan paviliun gagak hitam yang baru. Dia punya senjata berat. Dia akan segera mengirim pembunuh untuk menghadapimu. Adik, pemimpin baru paviliun gagak hitam di luar negeri sudah gusar. Dia mengirim 5 pembunuh bayaran top dari peringkat 5 besar Dark Web. Catu daya cadangan telah diaktifkan. Mereka memutuskan aliran listrik hotel. Mereka membawa peredam suara dan penglihatan malam inframerah. Diperkirakan mereka akan mendobrak pintu dalam 30 detik. Aku bisa membunuh mereka dengan mata tertutup. Apakah 10 menit cukup? Terlalu lama. Merunduk. Tehnya belum dingin. Kakak, giliranmu. Sudah siap dari tadi. Sekarang yang pusing adalah mereka. Sial, firewall-nya ditembus dalam sekejap. Segera bubarkan paviliun gagak hitam. Gue mau ke Siberia tanam kentang. Adik kecil, hidupmu lumayan enak ya. Lihat kalender. Hari ini hari apa? Kakak senior, setahun sudah cepat sekali. Iya, adik belum dapat istri. Sesuai dengan taruhan dulu, kami berenam, kamu harus pilih satu jadi istrimu. Adik, para kakak, aku baik padamu, kan? Kakak kedua, kenapa harus pilih kamu? Adik, tubuhmu lemah. Harus minum sup tonikku dulu. Aku yang paling cocok merawatnya seumur hidup. Tentukan dengan kekuatan. Aku baru hitung dengan superkomputer. Akulah yang paling disetujui data. Kalian semua wanita tua. Aku tidak mau berebut status seperti ini dengan para kakak. Tidak. Kakak Gui. Tidak. Jangan, para kakak, jangan bercanda, aku masih kecil. Hahaha. Lihat, kamu ketakutan. Hahaha. Bicara serius? Ayo kita kembali ke Gunung Xuanji.
Ayo, semangat. Kuil harus selesai sebelum upacara penobatan Zhang Tianxi, gunakan bahan terbaik. Tianxi, Kita pulang. Pulang saja sudah cukup. Hari ini, saya Zhang Xuan resmi menjadi Tianxi ke-66 Gunung Xuanchen. Siapapun yang melanggar jalan lurus Tionghoa, meskipun jauh, pasti akan dihukum. sembah Tianxi. Saya Zhang Xuan naik tahta hari ini. Mulai sekarang, Gunung Xuanchen melindungi gunung dan sungai Tionghoa yang luas, basmi semua roh jahat di dunia. Siapapun yang melanggar jalan lurus Tionghoa, tidak ada ampun. Siapapun yang melanggar Tiongkok, meskipun jauh, pasti akan dihukum. Hei, nak, jangan lari-lari. Kakak Tianxi. Kampungku dihantui hantu. Kakek lurah pun jatuh sakit. Tolong selamatkan kampung kami. Gratis. Kakak ke-6, temani aku. Baik, aku temani kamu. Waktu, tempat, dan orang yang tepat. Kakek lurah. Aku sudah membawa kakak Tianxi Zhang. Oh, Tianxi Zhang. Kamu adalah Tianxi Agung yang baru diangkat di Gunung Xuanchen. Kita selamat sekarang. Tianxi Zhang, selamatkan kampung kami. Suara aneh ini. Sudah setengah bulan berturut-turut di kampung, tidak berhenti. Cidi. Keanehan ini tidak bermaksud menyakiti orang. Tidak ada aura darah pada warga. Tuan Pendeta, ampunilah saya hanyalah seorang sarjana dari 300 tahun yang lalu, tidak pernah menyakiti orang. Akhir-akhir ini ada makhluk jahat muncul, saya menjaga di sini. Hantu yang kita kira selama ini. Ternyata adalah nenek moyang kita sendiri. Tuan, desa ini dilindungi oleh Gunung Xuanchen kami, dia tidak akan berani mengancam lagi, dia tidak akan berani datang lagi. Tenanglah, pergilah dengan damai. Hei, ini adalah tanda terima kasih kami. Terimalah. Kalau begitu, terima kasih, Bibi. Ini semua sudah seharusnya kami lakukan, gadis yang baik, dan Tuan Pendeta Zhang. Benar-benar pasangan yang serasi, Bibi. Jangan bercanda tentang saya. Ada sejumlah uang di kartu ini, untuk membangun jalan di desa, dan membangun sekolah dasar yang layak. Terima kasih, Tuan Pendeta Zhang, ini sudah seharusnya. Kepala desa, ini semua sudah seharusnya saya lakukan. Ayo, Meng, kita pulang yuk. Ada aura berbahaya. Selamat ulang tahun ke-19 adik. Ini gambar keluarga kita yang aku gambar. Jangan banyak omong. Ayo cepat, ucapkan permohonan dan tiup lilinnya. Terima kasih semuanya. Senang rasanya kalian ada. Apa-apaan ini? Tempat macam apa ini? Kamu nyetir gimana sih? Ini kantor Tianxi. Kantor sialan apa ini? Gue mabuk, nggak sempat rem, kenapa? Cuma pintu jelek, kan? 100.000 cukup buat beli tempat murahanmu punya beberapa pintu kan? Ambil tuh. 100.000, nggak cukup. Ngeras gue? Kamu tahu siapa bapak gue? Kamu harus perbaiki pintu gerbang untuk gue. Minta maaf sambil berlutut sama pegawai gue. Suruh gue minta maaf? Kamu pikir kamu siapa? Gue hitung mundur 3.
Kamu berani bakar mobil gue? Sekarang cukup kan? Aku nggak tahan, cukup. Gue ganti. 1 juta, maaf, gue perbaiki pintunya. Tianxi, ampun. Shidi, ada masalah. Dark Web mendeteksi ada kode bernama Heiri, organisasi ilmu hitam internasional, memanfaatkan masa kekosongan setelah kehancuran Xuanjizi sudah menyusup secara rahasia ke Huaxia. Sekelompok orang yang berniat jahat, berani di depan mataku melakukan ritual pengorbanan. Kalian tidak berguna. Zhang Xuan, kalian para kultivator Huaxia hanya bisa main keroyokan? Ayo tinggalkan sihir kalian bertarung fisik seperti pria sejati. 6. Baiklah. Ku penuhi. Mati. Tak ada lawan, bawa pergi. Semuanya dari makam kuno di seluruh Tiongkok dan museum yang dicuri, itu harta nasional. Mereka menyelundupkan artefak. Berani mencuri urat naga Huaxia cari, tak peduli di mana markas mereka di sudut bumi manapun bunuh semuanya. Terima kasih, Tian Shizang. Tian Shizang. Terima kasih kepada Xuanchen Shan karena telah mengembalikan 3.000 harta nasional untuk negara. Negara memutuskan untuk mengalokasikan dana tambahan sebesar 10 miliar untuk dana pengembangan budaya dan amal di Xuanchen Shan. Akhirnya semuanya selesai. Karena sudah selesai, Tianxi, bukankah sebaiknya Anda berlibur? Saya sudah menyewa pulau pribadi. Adik junior, ayo kita hirup angin laut. Baik, ikuti kata kalian. Pemandangan pulau ini bagus, cocok untuk para senior santai. Ya ampun, tempat ini ternyata ada begitu banyak wanita cantik. Pergi. Tuan Zhao mau membersihkan tempat. Orang yang tidak berkepentingan cepat pergi. Pulau ini sudah dipesan Tuan Zhao. Para wanita cantik pulau ini hari ini wilayah keluarga Zhao. Melihat kalian cantik, temani aku naik speedboat minum. Aku izinkan kalian tinggal di sini. Bagaimana? Hak pakai pulau ini sudah dibeli oleh Li Group, hilang dalam 3 menit, atau biar perusahaanmu delisting besok. Li Group, mau menakut-nakuti siapa? Pengembang pantai ini adalah keluargaku, bawa pria tampan, juga berani pamer di sini. Usir mereka keluar, pria patahkan kakinya. Hei bocah, berani macam-macam dengan Tuan Zhao hari ini kau akan keluar dalam keadaan telentang. Hanya dengan kalian berani menyentuh adik laki-laki guruku. Mencari mati. Tidak sebanding. Kalian berani memukul anak buahku? Aku adalah murid tercatat, Gunung Xuanchen, guruku adalah tetua, Gunung Xuanchen, kalian selesai? Murid tercatat, Gunung Xuanchen, jika gurumu tahu, kau mempermalukan diri di sini pasti akan marah dan membersihkan murid. Pulau ini sekarang milik kami. Kau merusak kesenangan kami, bagaimana kita hitung masalah ini? Kau sebenarnya siapa? Siapa aku? Kau belum pantas tahu. Aku salah, Kak. Aku minta maaf, mohon Tuan bermurah hati, lepaskan aku. Pergilah. Orang yang menghalangi pergi. Sekarang waktu bermain kita. Adik, setelah latihan, makan selagi hangat, baru matang. Baik, kakak. Bukan karena kerasukan atau kaget. Hanya perutnya masuk angin, pergi ke kakak 1R untuk minta 2 dosis obat herbal hangat saja. Terima kasih, Tianxi. Berapa biaya konsultasinya? Gratis untuk orang miskin. Cepatlah, jangan tunda anak itu. Tianxi, di bawah ada yang membuat keributan. Zhang, kau memberi layanan gratis melanggar aturan profesi, berpura-pura mistis untuk menipu rakyat, sengaja menghancurkan mata pencaharian kita. Betul. Master Wang, kami minimal ambil 8.000.
Kau di sini pura-pura dermawan, benar-benar menjijikkan sesama praktisi. Minggu lalu kau menipu janda tua orang tua itu 30.000 untuk pindah makam, menyebabkan peti mati leluhurnya terendam air, energi negatifnya hampir meluap, pantas bicara soal aturan profesi. Ayah ibu, kalian di surga melihat Gunung Xuanchen sekarang? Ami, dendam kalian Xuan Er sudah membalaskannya. Ayah ibu, Xuan, kamu melakukannya dengan baik. Kamu telah menderita, kami bangga padamu. Xuanku sudah dewasa. Kau sudah menjadi pria sejati. semua musuh sudah mati. Tapi kalian tidak bisa kembali. Xuan, ingatlah. Tugas seorang Tianxi bukanlah balas dendam. Pembunuhan hanyalah alat. Melindungi adalah jalan yang benar. Jagalah keenam orang itu, kakak-kakak perempuanmu, yang mencintaimu dengan sepenuh hati. Jagalah Gunung Xuanchen. Inilah jalan yang harus kau tempuh. Ayah, ibu, Ada apa dengan adik laki-laki? Mimpi buruk? Jangan takut, para kakak perempuanmu ada di sini. aku baik-baik saja. Aku hanya bermimpi tentang orang tua. Mereka bilang padaku, untuk menjaga para senior. Lindungi dirimu sendiri. Bodoh, kamu tidak perlu menanggungnya sendirian. Kami akan selalu menemanimu, bersama-sama menjaganya. Kemanapun kamu pergi, kami ikut. Benar, kamu adalah adik seperguruan kami. Kami akan selalu melindungimu. Seharusnya seperti ini, dengarkan aku. Menurutku, lebih baik dengarkan aku, namaku Zhang Xuan. Jika ada roh jahat di dunia ini, aku akan menebasnya dengan pedang. Jika ada ketidakadilan, aku akan menyambarnya dengan petir. Aku akan tetap di sini, menjaga mereka, menjaga gunung dan sungai yang luas ini.